Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati K. Ulumando, NRP 2242154. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perhitungan tarif pelayanan bongkar muat barang, membedah logika dan struktur biaya berdasarkan KM 35 tahun 2007. Selanjutnya, tarif adalah hasil kesepakatan, bukan pemaksaan, melainkan konsensus. Di sini ada pedoman KM 35 tahun 2007, penyedia jasa PBM dan pengguna jasa. Ada juga pasal 2 dan 3, yaitu tarif ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Pedoman ini berfungsi sebagai kalkulator standar agar negosiasi berjalan adil dan transparan. Selanjutnya, ruang lingkup aktivitas logistik. Yang pertama, stevedoring. Stevedoring adalah pemindahan barang dari kapal ke dermaga. Yang kedua, cargodoring. Cargodoring adalah pemindahan barang dari dermaga ke gudang atau lapangan. Yang ketiga, delivery. Delivery adalah pemindahan barang dari gudang ke pintu gerbang. Berikutnya, rumus dasar perhitungan tarif. Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif, yaitu T sama dengan W tambah H tambah J tambah K tambah S tambah M tambah A bagi P kali F. Jadi W tambah H tambah J tambah K yaitu biaya tenaga kerja. Bagian ini adalah biaya langsung tenaga kerja bongkar muat. Jadi W adalah wage, H adalah honorarium, J adalah jaminan sosial, dan K adalah kompensasi atau kesejahteraan. Artinya, komponen ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang melakukan kegiatan bongkar muat. Berikut, S tambah N tambah A adalah biaya perusahaan atau PBM. Biaya tidak langsung atau overhead perusahaan bongkar muat. Jadi S adalah supervisi, M adalah manajemen, dan A adalah administrasi. Biaya ini tidak dibayar langsung ke pekerja, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan kegiatan bongkar muat. Dibagi dengan P, yaitu produktivitas. Produktivitas adalah tingkat hasil kerja per satuan waktu, misalnya ton per jam atau box per jam. Biaya perusahaan dibagi dengan produktivitas agar diperoleh biaya per satuan output. Jadi semakin tinggi produktivitas, maka biaya per unit akan semakin kecil. Dikalikan dengan F, yaitu faktor koefisien. Faktor koefisien adalah faktor penyesuaian, digunakan untuk menyesuaikan tarif berdasarkan jenis barang, tingkat kesulitan pekerjaan, risiko kerja, dan kondisi lapangan. Jika pekerjaan lebih sulit atau berisiko tinggi, nilai F akan lebih besar. Berikut adalah komponen tenaga kerja, upah dasar, dalam rumus perhitungan tarif bongkar muat. Artinya, W adalah upah dasar. Bagian utama dari biaya tenaga kerja menjadi dasar perhitungan tarif. Komponen upah dasar atau W dihitung dari beberapa unsur. Yang pertama, upah minimum atau UMP per UMK dibagi 21 hari kerja. Menggunakan standar upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten per kota atau UMK. Dibagi 21 hari kerja efektif dalam 1 bulan. Tujuannya untuk mendapatkan upah harian tenaga kerja. Yang kedua, transportasi atau biaya PP lokal. Biaya transportasi pulang pergi tenaga kerja biasanya dihitung berdasarkan rata-rata biaya transportasi lokal. Yang ketiga, makan. Kalori 1 kali makan. Biaya konsumsi tenaga kerja selama bekerja biasanya dihitung berdasarkan standar kebutuhan kalori fisik. Yang keempat, beras. Harga 1 kilo beras bulog. Bahan kesejahteraan berbasis kebutuhan pokok menggunakan harga standar beras, misalnya harga bulog. Ada struktur upah berdasarkan jabatan, yaitu anggota 100% dari upah dasar, tukang derek atau pilot 115% dari upah dasar, mandor atau kepala regu 130% dari upah dasar. Artinya, semakin besar tanggung jawab dan risiko kerja, semakin tinggi presentasi upahnya. Selanjutnya, kesejahteraan dan asuransi.
Kesejahteraan adalah fasilitas dan tunjangan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pertama, perlengkapan kerja, yaitu pakaian kerja, sepatu safety, helm, masker. Bertujuan untuk keselamatan dan standar operasional kerja. Yang kedua, diklat atau pendidikan dan pelatihan, yaitu pelatihan keselamatan kerja, pelatihan operasional alat, dan sertifikat tenaga kerja, yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Yang ketiga, THR atau tunjangan hari raya, hak bekerja sesuai ketentuan ketenaga kerjaan. Yang keempat, tunjangan perumahan, bantuan tempat tinggal atau subsidi hunian. Berikut, jaminan sosial atau asuransi. Jaminan sosial atau asuransi adalah perlindungan tenaga kerja terhadap risiko kerja, yang meliputi pertama JKK, yaitu jaminan kecelakaan kerja, memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Yang kedua, JHT atau jaminan hari tua, tabungan jangka panjang untuk masa pensiun. Yang ketiga, JK, jaminan kematian, santunan bagi ahli waris jika pekerja meninggal dunia. Yang keempat, JPK, yaitu jaminan pemeliharaan kesejahteraan, perlindungan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Berikut komponen tenaga kerja, admin koperasi. Biaya administrasi koperasi dihitung 7,5% dari total W tambah H tambah I. Administrasi operasional TKBM, pengelolaan kesejahteraan, dan maksimal 1% untuk serikat pekerja. Selanjutnya, biaya perusahaan supervisi. Biaya supervisi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan bongkar muat agar berjalan efektif, aman, dan sesuai prosedur. Supervisi dibagi dalam 3 tahap kerja. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tahap perencanaan operasional sebelum kegiatan bongkar muat dimulai. Jabatan yang terlibat. Yang pertama, stevedoring supervisor, yaitu mengatur kegiatan bongkar muat kapal. Yang kedua, quay supervisor, yaitu mengawasi kegiatan di dermaga. Tugasnya, yang pertama menyusun rencana kerja, yang kedua mengatur tenaga kerja dan alat, yang ketiga mengkoordinasi jadwal kapal. Yang kedua, execution atau pelaksanaan. Tahap pelaksanaan langsung di lapangan. Ada beberapa jabatan, yaitu pertama foreman, yaitu kepala lapangan. Yang kedua, asisten foreman, yaitu membantu pengawasan operasional. Tugasnya pengawasan operasional. Tugasnya mengarahkan tenaga kerja, mengawasi proses bongkar muat, dan memastikan produktivitas dalam keselamatan. Yang ketiga, support atau pendukung. Fungsi pendukung agar operasional berjalan lancar terdiri dari cargo checker atau pencatat, mencatat jumlah dan kondisi barang. Yang kedua, weightman atau keamanan, menjaga keamanan area kerja. Yang ketiga, mistri atau perbaikan kemasan, memperbaiki kemasan yang rusak. Jadi, biaya supervisi bervariasi tergantung peran. Contoh, supervisor sama dengan 2 kali basis upah atau TKBM. Selanjutnya, biaya perusahaan atau peralatan. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama non-mekanik dan mekanik. Non-mekanik dihitung berdasarkan masa penyusutan. Contohnya rope sling sama dengan 2 hari. Selanjutnya, biaya perusahaan atau peralatan. Biaya peralatan adalah biaya yang timbul dari penggunaan alat dalam kegiatan bongkar muat, baik alat sederhana, non-mekanik maupun alat berat mekanik. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama non-mekanik. Contohnya tali, jaring muatan, hook, wheelbarrow, dan peralatan bantu lainnya. Yang kedua mekanik. Contohnya forklift, crane, wrench striker, alat berat lainnya. Selanjutnya, biaya perusahaan atau administrasi kantor. Jadi di sini ada beberapa rumus. Administrasi kantor sama dengan 45% kali S tambah M. Personil kantor, pemasaran, utilities, yaitu listrik, telepon, air, dan sewa gedung dan aset.
Selanjutnya, sang pembagi atau produktivitas. Tarif sama dengan total biaya per produktivitas. Makin tinggi, makin cepat selesai, dan tarif per ton makin murah. Faktor koefisien adalah angka pengali dalam rumus tarif yang berfungsi untuk menutupi komponen keuntungan perusahaan, mengantisipasi risiko klaim, menutup biaya modal, dan menjamin keberlangsungan usaha PBM. Berikut komponen pembentuk, total 16%. Terdapat beberapa komponen tambahan biaya. Yang pertama, keuntungan dan dana sosial 13%, cost of money, biaya modal 2%, klaim atau risiko 1%, total tambahan 16%. Jadi di sini ada beberapa rumus, yaitu F sama dengan 100% bagi 100% kurang 16%. Jadi F sama dengan 100% bagi 84 sama dengan 1,19. Artinya untuk menutup tambahan biaya 16%, maka total biaya harus dikalikan 1,19. Jadi faktor ini menjamin keberlangsungan usaha bongkar muat. Berikutnya, kondisi khusus. 100% tarif barang sangat berbahaya, 50% tarif barang berbahaya, dan 20% tarif barang mengganggu. Klasifikasi berdasarkan standar IMO. Berikutnya, layanan non-standar. Layanan tambahan pasal 10. Yang pertama, shifting, yaitu memindahkan muatan antar palka. Yang kedua, lacing atau unlacing, yaitu mengikat atau melepas. Yang ketiga, sweeping atau cleaning, yaitu membersihkan palka. Yang keempat, trimming, yaitu meratakan muatan curah. Yang kelima, bagging atau unbagging, yaitu membuka karung. Dan yang keenam, sorting, yaitu memilah muatan rusak. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa perhitungan tarif jasa bongkar muat tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan disusun berdasarkan komponen biaya yang terukur, mulai dari upah tenaga kerja, biaya perusahaan, tingkat produktivitas, hingga faktor koefisien sebagai penjamin keberlanjutan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.